Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran logaritma. Nah, kali ini kita masuk pada materi persamaan logaritma. Nah, kemampuan yang akan dibahas yaitu adalah menyelesaikan berbagai bentuk persamaan logaritma. Persamaan logaritma dalam X adalah persamaan yang memuat fungsi X sebagai numerus atau bilangan pokoknya. Contoh, 3 log X tambah 2 sama dengan 3 log 4. Nah, di sini ada fungsi X pada numerusnya. Contoh kedua, 2 log 2X kurang 1 sama dengan 2 log X tambah 4. Fungsi X-nya ada pada numerus di ruas kiri dan di ruas kanan. Yang ketiga nih, ada X log 2 tambah X log 3X kurang 4 sama dengan 2. Di sini ada, di bilangan pokoknya ada, atau di basis, di numerus juga ada. Nah, bentuk persamaan logaritma. Yang pertama, A log fx sama dengan A log b. Yang kedua ada A log fx sama dengan A log gx. Yang ketiga, persamaan logaritma yang diubah ke bentuk kuadrat. Nah, bentuk yang pertama, A log fx sama dengan A log b. Maka fx itu nilainya sama dengan B. Nah, jika dan hanya jika basis dari log kiri dan kanan itu sama. Ya. Contoh, jika 3 log X kuadrat tambah 1 sama dengan 3 log 5, maka X sama dengan, nah, kita perhatikan, basis pada log di kiri dan log di kanan itu sama-sama 3. Jadi, kita tinggal ngambil numerus yang di kiri dan di kanan. Jadinya, ya, ini kuncinya 1, 2, 3, 2, 3. Oke. Jawabannya adalah, ya, X kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Jadi, tinggal kita pindah ruaskan saja. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, terbentuk sebuah persamaan. Ketika X kuadrat dikurang 4, berarti tinggal kita faktorkan saja. Faktornya adalah X tambah 2 dan X kurang 2. Yang apabila dikeluarkan dapat X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal kedua. Persamaan X log 2 tambah X log 3X dikurang 4 sama dengan 2. Nah, mempunyai dua buah penyelesaian, yaitu X1 dan X2. Harga dari X1 tambah X2 sama dengan berapa? Oke. Coba kita jawab ya. X log 2 tambah X log 3X kurang 4 sama dengan 2. Itu, ingat kembali sifat dari logaritma. Ya. Sifat penyebelahan dari logaritma, maka dia bisa berubah menjadi perkalian asal basisnya sama. Jadinya X log 2 dikali 3X dikurang 4 sama dengan 2. Nah, jadinya X log 2 dikali 3X kurang 4 sama dengan 2. Maka untuk menyelesaikannya, kita perlukan ruas kiri dan ruas kanan itu sama ada lognya. Jadi makanya yang di ruas kanan, supaya ada log dengan nilainya tetap 2, maka
X log X2. X log X2 itu kan sesuai dari sifat logaritma nilainya masih 2, maka di kiri dan di kanan sudah sama-sama memiliki log dengan basis X. Nah, ketika kiri dan kanan sudah sama, maka tinggal diambil numerusnya saja. Berarti 2 kali 3x kurang 4 sama dengan x kuadrat. Berarti 2 kali 3x kurang 4 itu nilainya adalah 6x dikurang 8 sama dengan x. X kuadrat kurang 6x tambah 8. Persamaan kuadrat tinggal difaktorkan. Faktornya adalah x kurang 2, x kurang 4 sama dengan 0. Mungkin cukup sulit, tapi tahapannya Ananda lalui, insya Allah itu akan mudah. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 2, x2 nya sama dengan 4. Berarti kalau dijumlahkan, karena sesuai permintaan soal, tinggal 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke. Kedua, bentuk A log fx sama dengan A log gx. Oke. Numerus kiri dan kanan itu memiliki nilai x. Maka hasilnya adalah fx sama dengan gx. Misalkan A besar dari 0, A tidak mana 1. Fx besar 0 dan gx besar 0. Oke, soal. Nah, di sini kita tentukan ada 3 log x kuadrat ditambah 1 dikali 5 log 3 sama dengan 5 log x tambah 21 apabila x-nya titik-titik. Oke. Opsinya ada 3, 4, 5, min 5 atau 4 atau 5. Nah, coba kita jawab ya. 3 log x kuadrat tambah 1 kali 5 log 3, 5 log x tambah 21. Nah, kita usahakan kembali ke sifat logaritma. Maka di sini sangat ditekankan kali tentang sifat-sifat logaritma. Supaya ini bisa diselesaikan, maka kita perhatikan dulu. Ya. Lihat, ada ruas kiri basisnya 3, ada yang numerusnya 3. Nah, ini kalau kita bisa menyatukannya, maka akan terbentuk sifat logaritma yang A log B dikali B log C, maka nilainya A log C. Jadi, kita tukarkan saja tempatnya. Maka terbentuk 5 log 3 kali 3 log X kuadrat tambah 1 sama dengan 5 log X tambah 21. Karena numerus bertemu basis yang sama nilainya, maka tinggal diambil basis yang awal dan numerus akhirnya. Maka 5 log X kuadrat tambah 1 disama dengan 5 log X tambah 21. Nah, di sini terbentuklah bentuk persamaan logaritma yang numerus kiri dan numerus kanannya memiliki variabel X. Maka karena sudah sama 5 log kiri dan kanan, tinggal diambil numerusnya saja. Maka X kuadrat tambah 1 sama dengan X tambah 21. Tinggal kita pindah ruas, maka dapat X kuadrat kurang 4 kurang 20 sama dengan 0. Kita faktorkan biasa ya. X tambah 4, X kurang 5. Hasilnya X-nya min 4 atau X-nya sama dengan 5. Jawabannya adalah E. Oke, kita coba soal kedua. Nah, di sini ada nilai X yang memenuhi persamaan. 3 log 2X dikurang 1 tambah 3 log X tambah 1 sama dengan 3 log X kuadrat tambah 2X tambah 5 adalah. Di sini ada opsinya beberapa. Nah, penyelesaiannya coba diperhatikan. 3 log 2X kurang 1 tambah 3 log X tambah 1 sama dengan 3 log X kuadrat tambah 2X tambah 5. Bisa berubah berbentuk perkalian. Maka 3 log 2X kurang 1 dikali X tambah 1 sesuai dengan sifat-sifat logaritma.
sama dengan 3 log X kuadrat tambah 2X tambah 5. Nah, berarti tinggal dikalikan saja dulu. Berarti 3 log 2X kurang 1 dikali X tambah 1 itu hasilnya adalah 2X kuadrat tambah X kurang 1. Maka terbentuklah 3 log 2X kuadrat tambah X dikurang 1 sama dengan 3 log X kuadrat tambah 2X tambah 5. Karena kiri dan kanan sudah memiliki log dengan basis yang sama, maka tinggal diambil apa? Ya, numerusnya saja. Berarti 2X kuadrat tambah X kurang 1 sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 5. Jadi, kalau dipindah ruaskan hasilnya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6. Maka, karena ini berbentuk persamaan kuadrat, tinggal difaktorkan saja. Nah, faktornya adalah X tambah 2, X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 3. Oke. Berarti nilai yang memenuhi adalah 3. Sesuai opsi yang ada. C. Nah, persamaan logaritma yang diubah ke bentuk kuadrat. Nah, berarti ya A dikali A log X kuadrat tambah B kali A log X tambah C sama dengan 0 merupakan persamaan logaritma yang diubah ke bentuk persamaan kuadrat dalam Y, yaitu AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Nilai X dapat ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai Y. Baik, kita pahami dengan contoh soal. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari 3 log X kuadrat kurang 3 pangkat 3 log X tambah 2 sama dengan 0. Maka X1 dikali X2 sama dengan titik jawabnya. Nah, kita coba jawab ya. Maka kita misalkanlah 3 log X itu dengan variabel Y, sehingga akan mempermudah kita. Jadi tinggal kita ganti saja seluruh 3 log X itu dengan variabel Y. Makanya Y kuadrat dikurang 3Y tambah 2 sama dengan 0. Maka tinggal difaktorkan Y kurang 1, Y kurang 2. Nah, ya. Y kurang 1 jawabannya. Ya. Maka tinggal tinggal dikeluarkan saja datanya ya. Berarti Y-nya Y pertama itu 1. Nah, kalau kita kembalikan ke nilai pemisalan kita tadi 3 log X itu kan kita misalkan Y, maka Y yang kita dapat adalah 1, maka 3 log X sama dengan 1. Sesuai bentuk definisi logaritma kepada eksponen, maka X itu nilainya adalah maka X1 sama dengan 3. Kita definisikan secara eksponen. Yang Y-nya satu lagi, berarti Y-nya adalah 2. 3 log X sama dengan 2. Maka X2-nya nilainya adalah 3 kuadrat. 3 kuadrat berarti 9. Jadi X1 dikali X2 adalah 3 dikali 9 sama dengan 27. Contoh kedua. Nah, bagaimana kalau seperti ini ya? 4 kali 4 kurang log X kali log X sama dengan 15. Mempunyai penyelesaian X1 dan X2. Masih mencari X1 dan X2.
hasil kali X1 kali X2 sama dengan, nah, angkanya adalah kalikan dulu dia ke dalam. Berarti 4 kali ke dalam, 4 kali 4, 16. 4 kali min log, berarti 16 kurang 4 log X kali log X sama dengan 15. Jadi, hasilnya adalah 16 log X dikurang 4 log X kuadrat, karena 4 log X kali log X jadinya 4 log X kuadrat sama dengan 15. Nah, jadi min 4 itu nah, setelah terbentuk, setelah itu kita pindah ruaskan, maka jadinya adalah min 4 log X kuadrat tambah 16 log X sama dengan 15. Min 4 log X kuadrat tambah 16 log X kurang 15 sama dengan 0. Kalau seperti ini kan sudah berbentuk persamaan kuadrat, tinggal kita misalkan saja lagi. Berarti yang dimisalkan apa? Ya, log X ini kita misalkan dengan Y. Maka jadinya 4. Log X-nya Y berarti 4Y kuadrat kurang 16. Log X-nya Y berarti kurang 16Y tambah 15 sama dengan 0. Tinggal di faktorkan, jadinya 2Y kurang 3 kali 2Y kurang 5 sama dengan Y kurang 3, itu dapat Y-nya adalah 3/2. Kalau kita masukkan ke log X tadi yang kita misalkan, jadinya log X 3/2. Jadi nilainya adalah 10 pangkat 3/2. Oke. Yang satu lagi berarti Y-nya 5/2, maka kita ganti X. Berarti X yang kita dapat adalah 10 pangkat 5/2. Maka X1 dikali X2 hasilnya 10 3/2 kali 10 5/2. Ya, sifat eksponen. Maka 10 8/2 adalah 10 pangkat 4. 10.000. Nah, soal ketiga. Nilai X yang memenuhi, ya, coba perhatikan. 2 log 4X kurang 4 kurang 2 log 4X kurang 4 pangkat 4 sama dengan 2 log 1/8 adalah. Nah, coba perhatikan ya. Langkah awal kita adalah usahakan dulu jangan sampai ada yang masih pecahan. Seperti yang 1/8 itu kan masih pecahan. Jadi itu yang akan kita ubah begitu ya. Kemudian pangkat yang ada di numeros ini kita pindahkan ke depan sesuai dengan sifat logaritma yang telah kita pelajari ya. Berarti data-datanya harus lengkap dulu ya. Berarti 2 log pangkat 2 4X kurang 4 kurang 4 dikali 2 log 4X kurang 4 sama dengan 2 log 2 pangkat min 3. Ya. Setelah itu kita selesaikan dulu ya, karena di sini ada 2 log 2. Ini kan bisa cepat ya, berarti tinggal 2 log 4X kurang 4 kurang 4. Nah, rubah dulu yang 2 log 2 ini kan bisa diselesaikan dulu ya. Oke, maka jadinya 2 log 2 4X kurang 4 dikurang 4 dikali 2 log 4X kurang 4 sama dengan, karena min 3 tadi pindah ke depan, 2 log 2 nya 1, maka min 3 kali 1 hasilnya min 3. Nah, baru karena di sini kan kita sudah nampak numerusnya sudah ada yang sama ya, maka tinggal kita misalkan saja lagi 2 log 4X kurang 4 ini kita misalkan adalah Y. Jadi
tinggal, nah iya, maka 2 log 4 kurang 4, maka Y pangkat 2 dikurang 4 kali Y sama dengan min 3. Tinggal Y kuadrat kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0, maka Y kurang 1 kali Y kurang 3 faktornya ya. Berarti Y min 1-nya itu kita dapat 1, tinggal kita substitusikan ke pemisalan kita tadi. Pemisalan kita kan 2 log 4X kurang 4. Maka 2 log 4X kurang 4 sama dengan 1 sebagai nilai Y yang pertama. Maka, nah, 4X kurang 4 sama dengan 2, maka X sama dengan 3/2. Ya, paham kan dari mana datang 2 nih, dari 1 bisa jadi 2 ya. Karena kita memisahkannya supaya menghilangkan log ini, berarti log di ruas kiri ini harus ada juga log yang sama di ruas kanan. Maka nilai basis log yang nilainya 1, yang basisnya 2, berarti cuman 2 log 2. Jadi 2 log 4X kurang 4 sama dengan 2 log 2. 2 log dengan 2 log habis, maka tinggal numerusnya 4X kurang 4 sama dengan 2. X sama dengan 3/2. Untuk Y yang kurang 3-nya, Y-nya kan 3 nih. Berarti 2 log 4X kurang 4 sama dengan 3. Supaya menyamakannya berarti 3. 2 log berapa yang hasilnya 3? Berarti 2 log 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu, ya, maka 4X kurang 4 sama dengan 2 pangkat 3, berarti 4X kurang 4 itu nilainya 8. Kita pindahkan min 4-nya jadi 4X sama dengan 8 tambah 4, 12. Berarti X-nya adalah 12 dibagi 4, hasilnya 3. Jadi X1-nya 3/2. Bapak harap memang ini cukup sulit, tapi jangan pernah menyerah untuk pembelajaran. Silakan Ananda akses LKPD-nya. Di sana akan menambah pengetahuan Ananda tentang bentuk-bentuk persamaan logaritma sehingga benar-benar dikuasai oleh Ananda sekalian. Sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.